Baik, Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali sahabat kehidupan, khususnya putri-putrinya Tuhan. Dimanapun Anda sedang berada saat ini, senang sekali saya Nancy bisa hadir kembali untuk menyapa Anda, tentunya di program acara Grow to Glow. Seperti biasa sahabat, saya tidak sendirian. Hari ini saya akan bersama dengan Ibu Christine seperti biasanya. Saya akan mengirimkan undangan untuk Ibu Christine biar kita akan bersama-sama live dan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Christine kepada kita. Dan sahabat kehidupan, kita masih di tema besar kita, yaitu menjadi penolong yang maksimal, dengan poin bagaimana membangun hikmat dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan sudah terhubung. Halo Ibu. Shalom. Shalom, selamat Shalom. pagi. Pagi. Suara saya jelas? Suaranya agak kecil, maaf. Oke, coba saya gedein. Oh, ini Sudah? sudah sip. Oke. Yes. Puji Tuhan bisa langsung Iya. terhubung pagi hari ini. Tidak Iya, ada aman. puji Tuhan. Sebentar, saya double check dulu ini. Oke. Oke. Ya, yes. Ya, Sudah aman. baik. Kita akan langsung aja ya Bu untuk pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Oke. Bapak, kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat kesempatan pagi hari ini untuk kami bisa bertemu kembali di live Sahabat Kehidupan, khususnya di program acara Grow to Glow Tuhan. Kami bersyukur untuk bisa kembali belajar bersama-sama tentang kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Ibu Christine kepada kami. Mari Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini, setiap kami dididik, setiap kami ditegur, setiap kami dibangun melalui kebenaran firman ini, Tuhan Yesus. Dan Engkau memberkati Bu Christine yang menyampaikan kebenaran firman ini, Engkau memperlengkapi beliau, Engkau terus memberikan beliau hikmat untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan 1 jam ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke Bu, silakan. Amin. Ya, kita melanjutkan nih ya, bertumbuh bijak ya. Penolong, gimana caranya menjadi penolong yang maksimal? Nah, penolong yang maksimal ya mestinya penuh dengan hikmat dong ya gitu ya. Hidupnya juga dipimpin oleh hikmat Tuhan ya. Pentingnya kita itu untuk bisa membangun hikmat. Saya memakai istilah itu membangun karena hikmat itu tidak bisa didapatkan seperti kita belajar sistem SKS. Kita belajar aja kalau mau ujian pakai sistem SKS, ya nggak nutut ini otaknya juga kok ya. Ya kan, SKS itu sistem kebut semalam gitu ya. Atau kita pengen hidup dengan hikmat itu semedi di mana gitu ya. Nggak bisa. Itu harus dibangun melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, konsep hubungan pribadi dengan Tuhan itu adalah bagaimana kita itu akrab dengan firman Tuhan. Jadi kalau mau intim dengan Tuhan, kalau mau kita membangun, menjaga, merawat hubungan dengan Tuhan, itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya firman Tuhan. Ya. Please jangan pakai buku yang lain gitu ya. Pakainya firman Tuhan aja gitu. Alkitab kita sering-sering dibuka gitu ya. Karena apa? Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Allah adalah firman, firman adalah Allah. Jadi kalau kita mau tahu banyak tentang Tuhan, cara berpikirnya, cara kerjanya, ya nggak ada lain dari Alkitab kita, kebenaran firman Tuhan itu. Ya, nah kita mau lanjutkan bahwa kalau penolong mau maksimal, kan kalau mau tahu apa kehendak Tuhan buat saya, Bu. Nah, engkau diciptakan sebagai wanita. Nah, kehendak Tuhan adalah engkau hidup menjadi penolong, gitu ya. Kalau engkau diciptakan sebagai pria, ya kehendak Tuhan yang utama adalah engkau bergerak, engkau hidup sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya. Nah, kenapa seorang penolong itu butuh yang namanya wisdom? Karena yang pastinya ya kalau kita baca ini di dalam 1 Korintus 2 ayat yang kelima, itu ditulisnya begini, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah.
Nah, hikmat Allah disandingkan dengan kekuatan Allah. Tetapi inti dari ayat ini, kekuatan Allah itu bukan tanda ajaib dan mukjizat. Nah, kekuatan Allah di sini itu bukan demonstrasi kuasa Allah dalam hidup kita. Bukan. Kalau Roma 1 ayat 16 dan 17 itu mengatakan bahwa kekuatan Allah itu adalah Injil. Jadi sebetulnya di dalam 1 Korintus 2 ayat 5 itu supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada hikmat Allah yang adalah Injil, yang itulah kekuatan Allah itu. Ya. Jadi Tuhan mau kita ini hidup, bergerak, mengerjakan fungsi kita, bertumbuh bahkan dalam iman kita, dalam iman yang benar, iman yang tidak bergantung kepada hikmat secara manusia kita, tapi kepada hikmat Allah. Hikmat Allah itu artinya pikiran-pikiran Allah, yang semuanya itu sudah dicantumkan dalam satu buku Alkitab kita. Kerennya di dalam 1 Korintus 2 ayat 5 itu Tuhan juga ngingetin kita bahwa bagaimana cara hidupmu, kamu itu hidup digerakkan oleh hikmat manusia atau hikmat Allah, itu akan mempengaruhi imanmu. Berarti benar ya, kalau kita ini hidupnya ya cuma ngandalin hikmat manusia itu ya kepandaian kita, kemudian ilmu pengetahuan yang ada, kemudian opini umum, ya banyak yang berpendapat begitu. Nah, itu kita jadikan penggerak di dalam seluruh gerak hidup kita, terus kita ikut-ikutan. Nah, itu hikmat manusia. Ya, ada juga mungkin kesimpulan dari pengalaman kita, pengalaman-pengalaman yang kita alami itu, nah itu kita simpulkan, oh jadi kalau begini tuh begini, karena aku dulu ngalamin begini gitu. Nah, itu hikmat manusia. Ya. Kalau kita cuma hidupnya bergerak dengan hikmat manusia, wah pastinya reaksi-reaksi yang keluar dari diri kita adalah ya reaksi-reaksi manusiawi yang bergerak dengan hawa nafsu, bergerak dari daging, gitu ya. Tetapi Tuhan mau iman kita itu dibangun, bertumbuhnya iman yang benar, artinya iman yang bergerak atau iman yang dibangun dari pikiran Allah, dibangun dari hikmat Allah, yaitu iman yang dibangun dari firman Allah, ya, dari Injil itu. Nah, hari ini kita mau lanjutkan nih, kurang lebih kita sudah tahu ya, hikmat itu kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kebijakan, kearifan, ya. Tapi ada yang menarik, di situ juga ditulis hikmat itu adalah kesaktian. Ya, kesaktian yang melibatkan kekuatan gaib. Wah, gitu ya. Kekuatan gaib itu kekuatan yang di luar kekuatan manusia. Jadi kekuatan yang supranatural, kan? Ada pengakuan bahwa orang yang hidup dengan hikmat, bergerak dengan dipimpin hikmat, hikmat Allah pastinya, ini dia berpikir itu out of the box. Wah, Kak, saya pinjem istilah anak zaman now itu. Out of the box, anti mainstream gitu ya. Yang orang lain nggak kepikir, dia kepikir gitu kan. Nah, itu yang disebutkan sebagai kalau diakui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kayak kesaktian gitu. Dia bisa mikir lebih daripada manusia pada umumnya mikir. Gitulah istilahnya. Nah, itu harus dibangun. Yang pastinya bertumbuh bijak ini, bertumbuh penuh dengan hikmat, menjadi wanita yang bertumbuh penuh dengan hikmat, hidup digerakkan oleh hikmat Allah, itu bersumbernya ya, mulainya dari merawat, menjaga, membangun secara intens hubungannya dengan Tuhan. Sejak di dalam kitab Kejadian 2, waktu kalau diperhatikan ya, nanti dibaca aja dah. Mulai ayat yang ke 18 lah. 18 itu terus sampai selesai. Kejadian 2 ayat 18 sampai selesai. Itu ditunjukkan bahwa gini, waktu Tuhan menciptakan Hawa
Adam disuruh tidur, ya. Adam disuruh tidur, lalu Adam ini diambil tulang rusuknya dan dijadikanlah, dibentuklah Hawa. Setelah selesai, itu ada kata-kata gini, dibawanyalah kepada Adam, dibawanyalah kepada manusia itu. Nah, coba ya, direnungkan. Kok Adamnya di sini, diambil tulang rusuknya, kalau ditaruh di sebelahnya, Tuhan membentuk wanita ini di sebelahnya, kan nggak perlu ada tulisan dibawanya lah gitu. Kalau dibawanya lah itu kan nggak di sebelahnya, itu pasti di satu tempat yang berbeda, gitu kan? Satu tempat yang jauh dari Adam. Dibawanya setelah selesai baru dibawanya lah, gitu ya, wanita itu kepada manusia itu. Saya merenungkan ya, ternyata pemahaman yang Tuhan berikan itu adalah gini. Ketika Tuhan menciptakan atau membentuk Hawa itu, Tuhan mau ketika Hawa buka mata, itu yang dilihat, yang menarik perhatian Hawa, itu bukan wajahnya manusia, Adam. Tapi Tuhan mau ketika Hawa buka mata, yang dilihat itu adalah wajahnya Tuhan. Saya menemukan maknanya ini di kitab Mazmur, dikatakan in his private place, di tempat pribadinya. Wah, keren ya. Berarti Tuhan mau face to face dengan Hawa. Tuhan mau privately gitu ya, punya private moment dengan Hawa. Nah, disinilah yang berbicara banyak buat kita bahwa kekuatan kita sebagai wanita, sebagai Hawa itu ada di dalam hubungannya dengan Tuhan, di dalam kebergantungannya kepada Tuhan. Karena ngomong tentang hubungan itu berbicara tentang kebergantungan dengan Tuhan. Nah, hasil dari bergantung sama Tuhan, hasil intim dengan Tuhan, hasil merawat, menjaga, menumbuhkan hubungan dengan Tuhan, itulah hikmat. Itulah hikmat Allah. Kalau kita loh Nancy, misalkan kita punya teman deket nih ya, kita intens gitu ya, kita ketemuan, kita ngobrol, kita ngopi bareng. Lah, lama-lama kan pikiran dua orang ini bisa mirip ya. Ya kan? Jadi kalau intens gitu, ya apa yang ada, misalkan saya dengan Nancy, sayangnya kita jauh ya, jadi nggak bisa sering-sering ngopi ya. Kalau deket kita bisa sering-sering ngopi, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Nah, saking seringnya, apa yang ada di pemikirannya Nancy dan apa yang dalam pemikiran saya, itu akan disinkronkan. Yang saya bisa katakan begini, wah, aku belajar banyak loh dari Nancy. Dan mungkin Nancy juga katakan, wah, aku belajar banyak lah dari Bu Christine. Apa yang ada pada Nancy itu terserap oleh saya, ya, dan bisa dikatakan itu bahasa kerennya menginspirasi saya gitu. Bahkan kalau itu sudah dikatakan menginspirasi, berarti itu sudah ada sedikit mengubah pemikiran kita yang lama, kan gitu ya. Nah, saya juga gitu ya. Saya juga gitu. Oh, berarti ya kalau dua orang ini intens membangun hubungan sampai kepada satu keintiman. Keintiman itu apa nanti bisa disimak. Keintiman itu ada macam-macam gitu. Kita bisa masuknya lewat keintiman emosi, keintiman secara intelektual, macam-macam ya. Nah, kalau sudah terjalin satu keintiman, ngomongnya kita ini nyambung. Kenapa ngomongnya nyambung? Karena saya sudah mengadopsi pemikiran-pemikirannya Nancy, mungkin sebagian itu sudah saya adopsi, dan Nancy sudah mengadopsi pemikiran-pemikiran saya, gitu ya. Jadi kalau ngomong nyambung, lah sama halnya dengan Tuhan. Mau intim dengan Tuhan, tapi nggak pernah ngobrol dengan Tuhan. Oh, sudah Bu, saya ini sering berdoa, saya ini suka berdoa Bu. Betul, isi doanya, kualitas doanya kayak apa? Gitu. Orang sering berdoa itu belum tentu doanya benar. Orang sering berdoa itu lama berdoa, bagus berdoa, itu belum tentu itu doa yang benar. Ya. Nah,
tanpa kita berdoa saja, giat berdoa, senang berdoa, kita pendoa, tapi tanpa ditambahkan atau dilengkapi dengan cinta akan firman Tuhan, membaca firman Tuhan itu menjadi kebutuhan, menjadi passionate untuk membuka Alkitab, untuk baca, untuk mau tahu lebih banyak dari Tuhan. Tanpa dilengkapi itu, maka keintiman tidak akan pernah terjadi dengan Tuhan. Mungkin dari pihak kita, oh ya sudah, saya sudah cukup intim, saya ini doyan berdoa. No. Keintiman itu dijalin dua sisi. Dua orang ya yang saling diberi kesempatan untuk mengungkapkan pemikirannya. Nah, makanya kalau suka berdoa aja, itu belum tentu dia intim dengan Tuhan. Suka berdoa, kualitas doanya benar, sesuai firman Tuhan ya, dan dia juga cinta firman Tuhan. Dia suka buka firman Tuhan. Maka bisa dipastikan pemikiran-pemikirannya Tuhan yang sudah dituangkan dalam Alkitab, itu dia serap. Itu menggantikan pola pikir yang lama. Itu menggantikan pendapat-pendapat yang lama. Ya, sampai terbangun, kalau istilah saya, terbangun pikirannya Tuhan. Nah, satu, ya, cara membangun atau langkah-langkah yang kita bisa mungkin kita bisa mulai gitu ya, membangun hikmat Tuhan untuk kita bisa menjadi wanita yang penuh dengan hikmat Allah, bahkan hidup dipimpin dituntun hikmat Allah. Yang pertama adalah hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan itu tidak dalam konotasi takut kayak kita takut sama setan gitu mungkin ya. Ada yang takut sama setan, takut kegelapan, takut ketinggian. Nah, bukan takut yang seperti itu. Tapi rasa takut ini adalah respect, hormat, mengasihi, menjaga hubungan ini. Nggak mau kehilangan Tuhannya gitu ya. Dia jaga hidupnya. Supaya apa? Supaya dia bisa, itu cara dia mengekspresikan cintanya kepada Tuhan. Jadi rasa takut akan Tuhan itu memang pastinya ya, takut akan Tuhan itu adalah ekspresinya menjadi pelaku firman. Betul. Tetapi menjadi pelaku firman ini bukan karena takut dihukum. Nah, kalau takut sama dengan takut ketinggian, takut setan, takut keramaian, takut apa itu, berarti kita melakukan firman Tuhan, itu takut dihukum. Tetapi kalau takut yang benar, respect, mengasihi Tuhan, menghargai Tuhan, mengakui otoritas Tuhan di atas di dalam hidup kita, itu melakukan firman Tuhan bukan karena takut dihukum, tapi karena mengasihi Tuhan. Nah, di situ bedanya. Jadi yang pertama, untuk kita bisa membangun hikmat Allah di dalam hidup kita, ya kita mesti periksa dulu hatiku ini kayak apa gitu. Kalau hati kita ini tidak ada takut akan Tuhan, jadi bukan sekedar mengaku dan memeluk agama ya, tetapi benar-benar ada rasa apa ya namanya, menghargai, mengakui Tuhan berdaulat atas hidup saya. Nah, coba dibaca di dalam Mazmur 111. Boleh dibantu Nancy membacakan ya? Mazmur 111 ayat yang ke-10. Baik, firman Tuhan berbunyi demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Yes. Permulaan hikmat itu apa? Takut akan Tuhan yang saya jelaskan. Boleh satu lagi ya di dalam Ayub. Ayub 28 ayat 28. Ayub 28 ayat yang ke-28 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Yes. Ya, dari ayat ini kita bisa tahu takut akan Tuhan itu adalah perilaku. Bukan sekedar kita ngomong, aku ini memeluk agama,
misalkan agama Kristen, aku ini takut akan Tuhan, pengakuan gitu. Enggak begitu, tetapi perilaku. Jadi takut akan Tuhan itu adalah diekspresikan sebagai perilaku yang di dalam Ayub tadi dikatakan menjauhi kejahatan. Ya, menjauhi kejahatan. Jadi nggak ada orang ngomong orang takut akan Tuhan tapi tetap berbuat dosa. Nah, gitu ya. Itu namanya cuma sekedar pemeluk agama Kristen. Ya. Tapi yang pertama, benar-benar hati kita eh, apa ya? Dalam hati kita tuh ada rasa respect, menghargai dan mengakui otoritas Tuhan atas hidup kita yang akan nantinya melahirkan perilaku yang menjauhi kejahatan atau perilaku pertobatan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Amsal 9 ayat 10. Bagaimana membangun hikmat itu? Amsal 9 ayat yang ke-10. Baik, firman Tuhan berbunyi demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, yang kedua ini dikatakan permulaan hikmat takut akan Tuhan. Lalu disebutkan mengenal yang Maha Kudus. Itu akan membangun pengertian. Tadi saya sudah ilustrasikan banyak ya, bagaimana seseorang kalau membangun hubungan itu secara intens, maka itu akan mengenal ya, mengenali dan membangun pengertian. Jadi intinya begini. Yang kedua, membangun hikmat itu harus yang kedua dilakukan mengenal Tuhan. Nah, mengenal Tuhan itu dari mana? Ya dari firman Tuhan. Akrab dengan firman Tuhan. Kalau saya membangun relasi secara intens dengan Nancy, saya akan bisa tahu banyak loh tentang Nancy. Warna kesukaannya apa? Ngomong-ngomong kita hari ini kok pakai baju sama-sama birunya, tapi komplit ini. Nancy kotak-kotak, saya bulat-bulat gitu. Saya polkadot gitu ya. Dua motif yang eh, apa ya ini istilahnya ya, sama-sama biru tapi motifnya berbeda, bervariasi motif gitu ya. Ya, Nah, saya bisa tahu gitu loh, Nancy kesukaannya apa, doyannya makan apa. Nancy suka cilok nggak? cilok nggak terlalu. Oh, nggak terlalu. Nah, saya kan nggak tahu. Saya pikir kan, waduh kalau anak eh, apa istilahnya ya, wah kalau kebanyakan perempuan itu doyan cilok, ya rujak, gitu, bakso gitu. Tapi kalau saya nggak pernah intens bergaul dengan Nancy, saya nggak tahu loh kalau Nancy nggak suka cilok, gitu ya, nggak terlalu suka cilok. Kalau saya doyan banget. Saya kalau suruh milih makan nasi campur sama cilok, saya lebih milih cilok gitu. Biarpun pagi, siang, malam makan cilok, oke banget buat saya, nggak makan yang lain gitu ya. Nah, kalau nggak secara intens ya kita saling mengenal, ya nggak tahu gitu kan. Sama, kita mau membangun hikmat Tuhan, mau membangun pikirannya Tuhan di dalam pikiran kita, tanpa kita belajar meruangkan waktu untuk mengenal pribadinya melalui persekutuan dengan firman, loh ya nggak mungkin. Kita nggak mungkin tadi dibilang mengenal yang Maha Kudus itu pengertian. Ya kita nggak mungkin mengerti tentang Tuhan. Kalau ngomong Tuhan mengerti tentang kita, ya iyalah, Dia yang ciptakan kita. Tapi kita ini mau mengerti tentang Tuhan, tapi kita nggak pernah buka Alkitab kita. Itu kayaknya ya omong kosong ya, gitu ya. Bahkan kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, lah tapi Alkitabnya tertutup terus. Loh, ya sama juga bohong, ya gak niat itu namanya gitu ya. Nah, jadi pengenalan akan Tuhan itu penting. Saya ingin dorong berjuang, ya namanya hidup ini berjuang, ya. Tapi di atas segala perjuanganmu untuk hidup. Nah, boleh saya bilang gitu. Perjuangkan lebih keras untuk engkau dan saya itu membaca firman Tuhan. Atau kalau nggak bisa, tulisannya kecil-kecil Alkitabnya. Oke, pakai gadget. Pakai gadget itu bisa fontnya digedein. Masih nggak kebaca, Bu? Oke, kalau gitu download Alkitab suara. Ada kan Alkitab suara.
ada orang-orang yang memang nggak suka membaca, itu visual visual apa namanya audio visual people itu, ya cuma dengar sama melihat tuh lebih bisa nyerap. Nggak masalah, ada Alkitab suara. Nah, download itu daripada sehari-hari kita sibuk dengan medsos, dengan online shop, ya live-nya online shop, lebih baik perjuangkan untuk setiap hari kita itu bisa membaca Alkitab atau mendengarkan ya dari Alkitab suara yang kita download di HP kita. Berjuang lebih keras untuk itu. Karena mau nggak mau kita mengakui ya, di dunia yang makin nggak jelas dan makin rusak, apa sih yang kita butuhkan? Mau ngomong ilmu pengetahuan, loh ilmu pengetahuan tuh tiap periodenya direvisi kok. Dia mungkin efektif ya di satu periode, tapi di periode yang lain dia harus direvisi. Nah, ilmu pengetahuan aja berubah-berubah ya, walaupun hasil riset, hasil penelitian, loh itu pun loh kalau diteliti ulang dengan perkembangan zaman itu bisa berubah, gitu kan? Jadi yang paling absolut itu adalah firman Tuhan yang berlaku, yang selalu up to date sepanjang zaman sampai Tuhan Yesus datang kembali. Makanya yang tadi saya bilang, perjuangkan. Boh piye caranya? Wis kudu pinter kita ini. Untuk bisa setiap hari itu berjuang, meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk buka Alkitab, untuk dengar firman Tuhan secara fokus. Ya, secara fokus. Percuma kita ini masuk mobil, nyetir mobil. Saya pokoknya begitu masuk mobil, Bu, saya putar itu Alkitab suara. Tapi pikiranmu kemana waktu dengerin itu? Percuma baca satu kitab gitu ya. Kalau kitab Rut itu kan pendek. Jadi didengerin itu ya sepanjang jalan tuh habis mungkin. Loh, tapi pada saat kamu mendengarkan itu pikiranmu kemana? Bisa fokus apa enggak? Alkitab suaranya diputer di mobil, kita nyetir, tapi pikirannya mikirin kerjaan. Lah ya yang diserap itu berapa persen? Sedangkan kita dengerin fokus itu aja nggak bisa nyerap semua loh. Makanya harus ulang-ulang ya. Mungkin di periode pertama kita baca pasal yang sama, nyerapnya 20% di bagian awal. Lalu dibaca lagi 20% lagi di bagian berikutnya. 20% lagi. Nah, jadi berulang-ulang itu untuk melengkapi pengertian kita melalui pengenalan akan Tuhan, melalui membaca firman Tuhan. Ya. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7. Baik, Membangun hikmat. ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, yang ketiga, bagaimana kita membangun hikmat? Semua ya dari poin pertama, kedua, ketiga, semua dikatakan awal mula hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Ya, yang artinya takut akan Tuhan itu menghargai, mengakui otoritas Tuhan dalam hidup kita. Mengakui firman-Nya sebagai pikirannya Tuhan gitu ya. Nah, dikatakan yang ketiga ini membangun hikmat ternyata melalui didikan. Jadi jangan marah ya kalau lagi mengalami didikan Tuhan gitu ya. Jangan marah ketika kita mengalami satu situasi yang ya nggak nyaman buat kita gitu ya. Karena apa? Ternyata Tuhan itu juga membangun hikmatnya, cara berpikirnya itu melalui didikan yang dia kerjakan di dalam diri kita. Kita mungkin nih ya disalah ngerti, mungkin juga kita mengalami diperlakukan nggak adil, mungkin kita juga mengalami udah berbuat benar nih, tapi tetap disalahkan. Ya, loh kan segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan di dalam pekerjaan,
pergumulan di dalam keluarga, pergumulan dalam mungkin komunitas ya, pergaulan. Nah, yang semuanya itu mengandung unsur didikan. Makanya kalau di Grow to Grow saya selalu ingatkan, kalau ngalamin sesuatu, wis toh, jangan nyalakan siapa-siapa. Sudahlah, diem. Jangan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Tapi datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan, tanya 3 hal ini. Tuhan, melalui situasi ini saya harus belajar apa? Karena kita nyadar benar, semua yang terjadi itu diizinkan. Dan kalau diizinkan, itu ada unsur didikan Tuhan yang menjadi tujuan Tuhan. Membenahi kualitas kita di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua nanyanya, oh pikiran kacau, hati galau. Tuhan, apa kata firman Tuhan tentang pikiranku yang kacau, tentang hatiku yang galau? Yang ketiga, oh jadi begitu. Prinsip firman Tuhan yang mana yang saya harus lakukan di dalam situasi ini? Wah, itu benar-benar memerdekakan dan menolong kita makin tajam untuk kita itu memahami cara berpikirnya Tuhan. Ya, kita nggak mulek sendiri dengan kekalutan pikiran kita yang pastinya selalu curiga, negatif, ya, terus membuat kita itu seolah-olah dengan keadaan kita nggak punya harapan, gitu ya. Padahal nggak juga. Nah, itu yang ketiga. Jadi terima didikan karena menerima didikan dan meresponi dengan benar didikan itu akan membangun hikmat di dalam diri kita. Apa yang dulu sebelum kita ngalamin pergumulan itu kita nggak tahu, setelah kita ngalamin pergumulan, terus kita belajar dari Tuhan, belajar cara meresponi dengan benar, kita jadi ngerti begini, oh jadi Tuhan tuh kayak begitu ya. Nah, kan sering ya kita dengar kayak gitu ya, kalau pergumulan udah selesai, itu baru kita nyadar, oh ternyata Tuhan tuh kayak begitu loh. Ternyata Tuhan maunya itu saya melakukan ini loh. Oh ternyata rencana Tuhan kayak gitu. Nah, itu apa maksudnya? Itu semua karena di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, tiap situasi, itu ada pembelajaran. Cintai didikan, karena di situ akan menghasilkan hikmat Allah yang terbangun dalam pikiran kita. Lalu yang keempat, nah ini, Amsal 29 ayat yang ke-15. Amsal 29 ayat yang ke-15. Baik, firman Tuhan berbunyi demikian. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibu. Tongkat dan teguran. Saya merenungkan apa bedanya ya didikan sama tongkat dan teguran. Kalau tongkat dan teguran itu pengertian yang saya dapat nih ya, itu sudah pada tahap bukan lagi cuma dididik, diajarin gitu ya, tapi sudah kepada Tuhan mengizinkan, bahkan ya dalam tanda kutip, Tuhan membiarkan kita mengalami konsekuensi dari kesalahan kita. Beberapa kali kayaknya kita juga ngalami deh ya, kayaknya kok Tuhan tidak tolong, kayaknya kok Tuhan diem aja, kenapa lu aku ini sudah ngaku salah loh, tapi kok Tuhan tidak hindarkan dari akibatnya. Nah, itu saya jadi ingat satu iklan zaman dulu tuh ya, itu sebetulnya tidak dengan secara sengaja saya memperhatikan lihat TV gitu, enggak. Yang lihat TV itu waktu itu siapa ya, pokoknya TV itu lagi nyala, saya jalan ke kamar kecil. Waktu saya jalan mau ke kamar kecil tuh, tiba-tiba di iklan itu iklannya satu produk sabun cuci. Nah, itu ngomongnya begini, kalau nggak kotor, nggak belajar. Nah, waktu saya sambil lewat itu perkataan tuh masuk gitu, jeleng. Saya renungkan, wah, jangan-jangan Tuhan juga pakai cara ini ya, untuk seringkali menyadarkan kita anak-anaknya. Diizinkan, kasarnya dibiarin. Kita ngalamin akibat dari perbuatan kita. Seolah-olah Tuhan diam. Seolah-olah Tuhan tidak bela kita. Dan kita sudah mencak-mencak, Tuhan bela saya, bela saya. Tapi dibiarin, diizinkan. Ya.
Kalau nggak kotor, nggak belajar, gitu ya. Nah, ini dikatakan sebagai tongkat dan teguran. Kalau sudah ngalamin, itu kayaknya akan lebih gigit di hati. Kalau sudah ngalamin akibatnya, baru pertobatan itu bisa apa ya, bisa radikal gitu ya. Nah, kalau cuma dididik, misal nih, contoh ya, saya ambil contohnya sederhananya gini. Kita ngomong celometan, kita ngomong semaunya kita, dan kita anggap itu nggak apa-apa gitu ya. Lalu satu ketika ya, ada orang yang damprat kita gitu, ngomong, oh kamu ini ngomong, ada kan ribut ya. Kitanya masih belum bertobat nih. Ya mungkin kita pikir, oh ya, ya lu baperan gitu kan, masih membela diri, nggak mau berubah. Ya, udah dimaki-maki itu masih nggak mau berubah. Ini didikan. Tapi satu saat ketika kita ngomong celometan, kita nggak berubah dari cara bicara kita, suka bully orang, ngomongnya nggak karuan, suka memfitnah, suka gosip, jual beli omongan. Nah, terus satu ketika ditampar orang. Nah, ini kan berbeda lagi sudah ya rasanya di hati ya. Ditampar orang itu akan lebih kesan mendalam daripada sekedar dimaki-maki. Loh, kenapa? Aku ditampar kok Tuhan tidak melindungi. Nah ya itu, Tuhan bilang kalau nggak kotor nggak belajar. Kalau cuma dimaki-maki aja kamu nggak berubah, ya coba deh ya dirasakan dulu akibat yang lebih mengubahkan. Akibat yang diizinkan yang lebih mengubahkan. Nah kalau sudah ditampar orang, kayaknya kita baru mikir gitu loh. Baru mikir, iya ya, ternyata beneran loh. Orang nggak terima loh dengan omongan saya. Nah, semoga juga berubah. Kalau sampai nggak berubah, ditampari 10 kali, ya lama-lama masuk penjara. Gara-gara apa? Dilaporin. Nah, kalau nggak kotor, nggak belajar. Jadi, mau tongkat teguran di tahap mana? Atau cukup dengan didikan yang belum sampai membuat kita tuh mengalami belum mengalami akibatnya gitu. Nah, pilihan di tangan siapa? Itu bukan di tangan Tuhan. Pilihan di tangan kita sendiri. Ya, itu maksudnya tongkat teguran. Yang kelima, Amsal 19 ayat yang ke-20. Amsal 19 ayat yang ke-20. Baik, firman Tuhan berbunyi demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Nah, ini enak ini. Cuma dinasehati. Ya, ya tahu nggak pakai dimaki-maki. Diajarin melalui firman Tuhan. Kalau kita dengar firman di gereja, kita di ibadah, atau waktu kita baca firman Tuhan sudah menasehati. Ya, dalam dalam banyak bicara ada pelanggaran. Nah, itu halus banget. Kalau baru diingetin secara halus, dinasehatin, kita udah nyadar. Iya ya, ucapan-ucapanku kayak apa ya gitu ya. Waduh, kayaknya aku banyak bicara. Aku banyak komentar-komentar yang nggak perlu. Oh iya, segala sesuatu tak komentarin. Kira-kira orang itu sakit hati apa enggak ya? Nah, itu mulai kita pikirin baru dinasehati. Terus kita berubah. Wah, keren. Keren. Nggak perlu sampai tongkat teguran. Gitu ya. Nggak perlu sampai didikan tadi itu. Jadi ya kita milih aja. Toolsnya mau yang mana gitu. Toolsnya untuk perubahan kita tuh kita mau pakai yang mana alatnya. Mau pakai nasihat atau didikan, kita sampai shock terapi gitu ya. Tapi nggak sampai, wah rasanya itu menggoncang dunia gitu ya. Atau kita mau pakai yang tongkat teguran gitu. Ya pilih sendirilah ya. Tapi dari semuanya itu, mulai dari nasihat, didikan, tongkat teguran, semuanya ini itu akan membangun hikmat Allah dalam diri kita. Kalau kita meresponinya dengan benar. Dengan kita belajar begini, kita itu jadi ngerti. Oh, ternyata melalui semuanya itu Tuhan itu bisa bicara. Melalui setiap hal yang nggak enak, melalui setiap hal yang penderitaan sekalipun yang kita harus alami,
ternyata Tuhan bicara. Ternyata Tuhan sedang menuangkan pikirannya. Ternyata Tuhan itu juga sedang menyatakan dirinya buat kita. Aku maunya begini loh, Nak. Aku maunya begini, Nak. Nah, itu selain dari khotbah yang kita dengar, baca firman setiap hari, itu juga melalui apa yang kita alami setiap harinya. Percaya deh gitu ya bahwa tidak ada kok yang bisa terjadi dalam hidup kita ini kalau Tuhan tidak izinkan. Percaya. Satu, kita ini ada itu bukan karena sebuah kesalahan. Ya. Jadi kita memang ada itu karena Tuhan kehendaki. Nah, kalau Tuhan kehendaki, tidak mungkin itu tidak ada di dalam perhatiannya Dia. Kita ada karena Dia mau. Nah, kalau Dia mau, Tuhan jagai kita. Ya. Ini sebetulnya ada 10, tapi yang 5 kita selesaikan minggu depan. Yang saya ingin berikan berkaitan dengan nasihat, didikan, dan tongkat teguran ini, saya ingin meneguhkan kita semua. Firman Tuhan tuh ngomong bahwa kita ini biji mata Allah, ya. Jadi saya rindu dengan penjelasan saya itu kita nggak salah meresponi, karena kita tuh mengerti penderitaan sekalipun yang kita alami, kita tuh paham bahwa kita nggak ditinggalkan Tuhan. Apa dasarnya? Gitu. Itu yang kita mesti tahu. Jadi kita nggak sekedar dengerin, oh ya katanya pendeta saya, walaupun dalam keadaan pergumulan, penderitaan, Tuhan tidak tinggalkan saya. Atau sekedar, oh ya saya pernah baca itu Bu. No, no, no. Kita mau melihat pengertiannya supaya kita makin teguh, kita makin yakin bahwa apapun yang kita alami itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Apapun yang kita alami itu nggak bisa terjadi kalau tanpa seizin Tuhan. Sehingga kita bisa punya cara pandang yang berbeda terhadap setiap pergumulan yang kita hadapi, dan kita punya confidence, kita punya satu keteguhan bahwa oh aku tahu ini diizinkan Tuhan, dan kita makin mengerti di dalam setiap situasi yang kita alami, yang diizinkan Tuhan tadi itu, Tuhan ada di sana. Karena Tuhan mau ngajarin kita sesuatu. Nah itu ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini biji matanya. Biji mata Allah. Nah, biji mata Allah. Kita bayangin kayak bola mata kita ini ya. Kira-kira Nancy, kalau ada yang mungkin seseorang yang mungkin Nancy ini cinta banget, sayang banget gitu ya. Dan ternyata orang itu juga cinta mati sama Nancy. Terus seseorang itu ngomong begini, aku minta hadiah ulang tahun. Wah, karena Nancy-nya juga suayang banget. Oh, minta apa? Apa sih yang enggak buat lo gitu kan biasanya ya. Ya, apa sih yang enggak buat lo? Nah, terus orang yang kita sayang ini ngomong gini, aku ini sebentar lagi ulang tahun. Aku minta kado yang spesial. Wah, pastinya selalu spesial gitu mintanya ya. Tapi kamu nggak perlu ngeluarin duit, gitu ya. Kamu nggak perlu ngeluarin duit. Dan permintaanku juga tidak perlu, wah sampai kamu susah payah gitu loh. Nggak perlu. Apa mintanya? Kado ulang tahunku ya nanti. Kado yang spesial dari kamu. Aku cuma pengen bola matamu itu loh tak sentuh aja gitu. Boleh nggak? Kayaknya habis itu kita langsung putus gitu ya langsung ya. Iki Bukannya gitu. permintaan. Iya, Gitu. iya makanya saking saking spesialnya sampai aneh ini permintaan itu kan gitu ya. Hah, kamu tuh sayang aku, tapi bola mata kok kamu mau main-mainin gitu kan? Ya, nangkep ya. Jadi orang yang paling kita sayang, orang yang paling rasanya berarti dalam hidup kita. Loh, saya ini sama Pak Roy ini kan sudah menikah ini, saya tak ingat-ingat. Sudah menikah itu 33 tahun. Ya, udah, wah kalau dibilang itu, Pak Roy cinta mati sama saya. Wes gitu ya. Saya juga, wah terkiwir-kiwir gitu sama Pak Roy. Wah, gitu. Sampai akhirnya kita sama-sama bisa mempertahankan ya komitmenin sampai 33 tahun. Tapi ya kalau Pak Roy minta atau saya yang ngomong sama Pak Roy,
ulang tahun kita kan sama 30 September nih, ya. Terus saya ngomong sama Pak Roy, aku minta kado spesial ya nanti kalau kita ulang tahun, gitu ya. Nggak usah macem-macem. Boleh lah, bola matamu tak toel gini aja loh. Dah, gitu aja gitu. Itu hadiah yang paling berarti buat saya, yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun dalam hidupmu, gitu ya. Ya mungkin sampai kayak begitu ya kan spesial banget. Kira-kira gimana ya? Kayaknya Pak Roy langsung membawa saya ya konsultasi ke psikiater. Kayaknya begitu loh. Ini orang ya permintaan kok aneh-aneh. Nah ya kan nggak mungkin gitu. Walaupun kita menikah sudah 33 tahun loh. Nggak mungkin saya membiarkan atau Pak Roy itu membiarkan bola matanya itu tak sentuh. Jangankan kok di toel-toel begini. Disentuh aja loh. Nah, yang bener aja gitu kan. Bisa bayangin nggak? Bagaimana Tuhan tuh melindungi kita sampai dikatakan kamu tuh biji mataku. Ya, sampai kayak apa itu Tuhan menggambarkan bagaimana kita itu di hatinya Tuhan. Dan yang luar biasanya, dia memberikan dua macam perlindungan. Saya katakan itu perlindungan. Yang pertama, perlindungan yang pertama melalui kelopak mata. Kelopak mata yang otomatis tuh. Buka tutupnya ini nggak pakai remote. Kalau TV kita pakai remote, AC pakai remote, kipas angin sekarang pakai remote. Oh ini loh, tongsis juga pakai remote sekarang. Tapi kelopak mata kita nggak ada pakai remote. Dan dia itu bekerjanya otomatis tanpa kita memerintahkan, tanpa otak memerintahkan. Misal, kita jalan nih, terus ada orang ngechat. Tiba-tiba chatnya tumpah, jatuh gitu ya. Kira-kira ini kelopak mata kita perintahkan nggak? Ada chat jatuh, kelopak mata tertutup. 1, 2, 3. Ya telat. Ya terlambat gitu kan. Tapi tanpa kita perintahkan, itu bekerjanya otomatis. Kalau dia meletakkan kita, menganggap kita biji matanya, tanpa kita sadari loh, ada perlindungan otomatis yang Tuhan siapkan buat kita. Nggak usah khawatir. Dia itu tidak akan mengizinkan terjadi sesuatu pada kita. Perlindungan otomatis itu akan berlaku, bekerja dalam hidup kita. Apa hal-hal yang Tuhan tidak izinkan? Sesuatu yang tidak dia izinkan terjadi dalam hidup kita itu kalau itu nggak perlu kita alami. Kalau itu nggak ada manfaatnya buat kita. Ya, kalau itu akan merusak kita, dia nggak mungkin izinkan itu terjadi. Seperti Tuhan melindungi. Ini satu gambaran yang Tuhan tanam di dalam wajah kita ini, yang kita bisa renungkan terus-menerus. Terutama ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita. Ada perlindungan otomatis. Nah, ini perlindungan yang pertama. Jadi ini menjadi satu alasan juga buat saya untuk memahami ayat yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita nggak perlu mencari-cari gitu ya. Dasarnya saya harus mengucap syukur karena apa? Nggak usah cari-cari. Mengucap syukur karena ada hal-hal yang Tuhan sudah hindarkan dari dirimu, dari hidupmu, dengan perlindungan otomatisnya, tanpa Tuhan memberitahumu. Ada banyak bahaya yang menghadang kita. Yang ada hal-hal yang jahat yang menyerang kita. Tapi dia secara otomatis melindungi kita seperti kelopak mata melindungi bola mata kita. Tanpa dia harus memberitahu kita. Hal-hal yang menurut Tuhan itu tidak ada manfaatnya kalau kita alami. Ada amin ya. Itu perlindungan otomatis berlaku atas hidup kita. Nah, perlindungan yang kedua, yang terakhir ini adalah perlindungan,
Saya katakan ini juga perlindungan karena apa? Dia kadang-kadang mengizinkan sesuatu yang kelihatannya buruk itu terjadi dalam hidup kita. Tapi ada tujuannya. Dia izinkan karena dia menganggap ada gunanya. Ada tujuannya yang berguna buat kita. Apa itu? Untuk memperbaiki, membenahi kualitas kita di hadapan Tuhan. Menolong kita untuk kita punya kualitas yang memenuhi standar Allah yang seharusnya. Saya ambil contoh, kalau kita kembali ke bola mata kita. Ketika penglihatan berkurang, loh, seharusnya kan penglihatan itu bisa lihat dengan jelas gitu ya. Ketika penglihatan berkurang, kita bawa ke dokter kan. Waktu kita bawa ke dokter, loh, dengan sengaja dokter itu akan menahan perlindungan otomatisnya itu tadi. Dokter akan menahan ini loh, kelopak mata kita. Mana bisa kita ke dokter, dok saya ini kok penglihatan berkurang ya, ada kabur gitu ya. Tapi obati saya, tapi jangan pakai sentuh mata saya ya. Mana bisa. Ya, harusnya apa? Ya kita merelakan dong. Ketika ini kelopak mata ditahan, untuk dokter bisa mengerjakan bola mata kita, memperbaiki kualitas penglihatan kita. Sama dengan Tuhan. Sometimes Tuhan seolah-olah tidak melindungi kita, membiarkan kita mengalami. Ditahan ini. Tapi itu Tuhan pandang harus kita alami, perlu kita alami. Karena Tuhan mau membenahi. Tuhan mau memperbaiki kualitas kehidupan kita. Seperti dokter mau memperbaiki kualitas penglihatan kita. Dan yang luar biasanya, waktu perlindungan otomatis itu ditahan, apakah dokternya meninggalkan kita? Tidak. Kan nggak mungkin toh, ini udah ditahan begini, terus sebentar ya aku tak makan siang nanti balik lagi. Ya nggak mungkin lah, ya kan? Atau balesin chat, atau nonton Netflix gitu. Nggak mungkin. Ketika ini perlindungan otomatis sudah dibuka, dokternya ada di situ. Memperhatikan setiap detail dari bola mata kita ini. Melakukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya. Nah, kita begini terus melihat enggak kalau ada alat, kalau dokternya melakukan sesuatu, kita lihat enggak? Lihat. Tapi kita enggak takut, kenapa? Ya karena ada dokternya yang ahlinya itu memperbaiki segala sesuatunya. Buat saya, baik perlindungan otomatis yang otomatis bergerak tanpa kita perintah, ini perlindungan dari Tuhan. Pengobatan, perawatan, dengan membiarkan perlindungan otomatis ini ditahan, kita nggak mengalami itu dan seolah-olah Tuhan membiarkan, itu pun perlindungan buat kita. Karena semuanya Tuhan punya tujuan. Tujuannya adalah supaya kita mengenal Dia lebih lagi, supaya ada hal-hal yang tidak memenuhi standarnya Tuhan, itu kita bisa pelajari, kita bisa ubah. Pastinya Tuhan tidak tinggalkan. Seburuk apapun keadaan kita, situasi kita, Dia tidak tinggalkan. Dan hari ini kita tahu, sampai pada didikan, nasihat, tongkat teguran, itu semuanya Tuhan sedang mengajarkan hikmat-Nya. Tuhan sedang menuangkan cara berpikirnya kepada kita. Kita meresponinya, kita menerimanya, dan kita mengubah pendapat kita yang lama dengan pendapat hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tutup dengan doa, kita lanjutkan yang 5 minggu depan ya. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami tahu Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Engkau memperjuangkan hidup kami sampai hari ini. Bahkan ketika Engkau mengizinkan pergumulan, situasi sulit, jalan buntu itu terjadi dalam hidup kami tahu pasti Engkau ada di sana bersama kami.
Engkau sedang mengajarkan sesuatu kepada kami. Engkau sedang menyatakan dirimu buat kami, Tuhan. Bahkan ya Bapak, Engkau ingin ketika kami belajar dari Engkau di tiap-tiap situasi itu, Engkau ingin kami mengubah pendapat kami yang salah. Engkau mengubah cara hidup kami. Engkau ingin Tuhan, kami boleh meresponinya. Dan terjadi pemulihan, terjadi satu transformasi, pengubahan, baik cara berpikir, perilaku, sikap hati, dan juga cara kerja, cara kami melayani. Semuanya Tuhan, Engkau memperhatikan. Itu sebabnya, biarlah melalui pembelajaran hari ini, kami lebih terbuka lagi kepadamu. Kami makin cinta lagi kepadamu. Kami makin memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih banyak Bapak, sampai hari ini Engkau tetap memperhatikan kami. Detail, secara detail. Bahkan sampai apa yang kami tidak sadari, Engkau angkat ke permukaan untuk kami menyadari dan mengubahnya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Sedemikian cintamu kepada kami. Tolong kami, bantu kami, untuk kami bisa meresponi semuanya itu dengan benar. Sehingga itu mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau belajar terus mencintai firman-Mu. Kami mau belajar terus mencintai Roh Kudus yang terus akan membimbing kami, memberi kami pengertian akan segala sesuatu yang dari Tuhan. Terima kasih banyak. Kami bersehati Tuhan, berdoa untuk pelayanan sahabat kehidupan. Dalam pelayanan ini begitu banyak Tuhan, pergumulan, banyak tantangan, dan membutuhkan banyak hikmat yang daripadamu untuk setiap programnya, yang pastinya tidak semuanya bisa berjalan lancar. Tetapi kami percaya Tuhan ada di sana. Dan Tuhan selalu memberikan, mengalirkan, melengkapi semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalamnya dengan hikmat yang benar, dengan hikmat Tuhan. Sehingga semua kami yang menyimak, kami yang belajar sama-sama, boleh terus bertumbuh ke arah yang benar, bertumbuh dalam aspek-aspek yang benar, bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau secara benar. Terima kasih banyak Bapak. Dan untuk setiap kebutuhan, baik pelayanannya, ministrinya Tuhan, maupun setiap hamba-hambamu yang ada di dalam tim pelayanan sahabat kehidupan ministri ini, tidak terlewatkan, bahkan setiap narasumber yang diundang, semuanya ada di dalam perhatian dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kau yang paling tahu Tuhan bagaimana caranya memperlakukan setiap kami. Engkau yang paling tahu bagaimana caranya memelihara hidup kami satu persatu. Itu yang kami pegang, yang kami percayai. Dan kiranya pelayanan sahabat kehidupan dapat terus berlanjut sampai Tuhan datang kembali. Menyatakan pemikiran-pemikiranmu, menyatakan suara hatimu, menyatakan kebenaranmu, menyatakan, membimbing, memerdekakan, bahkan Tuhan memulihkan banyak putra-putri Tuhan yang bergabung. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Christine buat Puji kebenaran Tuhan. ini. Dan sahabat kehidupan, mari kita terus meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan hikmat yang hanya daripada Tuhan saja. Amin. Dan hari ini selesai sudah kebersamaan kita. Kita akan kembali bertemu di minggu depan di hari Jumat. Tentunya di jam 9 pagi sampai jam 10, saya dan Ibu Christine akan kembali menemani Anda dengan menghadirkan kebenaran firman Tuhan yang akan terus memberkati setiap kita. Dan akhirnya kami berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih banyak untuk kesetiaan dan kebersamaan sahabat. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Bu berkati. Thank you Nancy. Semangat, selamat melayani. Christine. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. God bless.